Asalkan kalau nih kasus sudah selesai, yang tampil di koran pemberitaan lainnya tuh gua. Dan ini kasus gua yang nanganin, dan sama sekali nggak berhubungan sama kasus ini. Gimana? 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 Ya, gak peduli. Gua nggak peduli soal ketenaran. Gua cuma peduli sama teka-teki yang di setiap misteri. Ngomong-ngomong, ini lu lama-lama kayak polisi negeri sebelah yang kerja kagak, giliran foto atau masuk pemberitaan mau-mau aja ya. Emang di negeri mana polisi kayak gitu? Ya, ada, lu nggak perlu tahu, nggak penting. Jadi, deal nih, waktu kasusnya udah beres, gua yang terpampang jelas di semua media bahwa gua yang menyelesaikan kasus ini. Iya dah, ambil, gak peduli. Toh gue detektif swasta, yang disorot pasti tetap kepolisian juga. Yang penting sih gue punya teka-teki yang gak bisa gue pecahin. Orang gila nih orang. Coba gue panggil kalian tersangka 1-3 dulu ya, karena nggak tahu nama kalian. Ntar kalau udah kenalan kita nih, baru gua panggil nama ya. Lu tersangka 1, lu 2, lu 3. Nah, sekarang coba bawain tersangka sesuai nomor urut 1-3. Tapi ngantri ya, jangan kayak SDM rendah aja. Sama minta tolong ya ke ruang interogasiin. Aman. Yuk, apa kabar? Nama lu siapa, John? Budi Pak. Ya Budi, gua Gali. Gua bukan detektif polisi, gua detektif swasta. Sekarang gua mau tanya, hubungan lu sama korban tuh apa sih? Sahabat SMA Pak, udah barengan dari SMA. Tapi ngomong-ngomong, ini outfit lu kece juga ya? Iya men. Iya jelas, seniman. Outfit seniman mah juara. Lisensi aja takut sama outfit seniman. Gile. Kelihatannya lu agak kesel sama suatu instansi yang takut karya seni ya. Udah. Balik lagi ke awal. Sahabat korban, sebelumnya tuh korban berperilaku aneh gak sih sebelum kejadian gitu? Kalau aneh sih enggak ya Pak. Tapi apa dah? Ya gak tahu juga sih Pak, ini aneh atau enggak ya. Soalnya gua tuh ngerasa kalau Andika dari hari Rabu yeping mulu, banyak ngomong. Pernah nanya soal keadaan Andika? Pernah, karena gua ya sebagai sahabat pastinya khawatir ya. Tapi Andika cuma bilang aman kok, aman. Soal percakapan, Andika sering ngobrolin apa sih? Baru-baru tuh dia suka ngomongin soal kotak ajaib. Mungkin kotak mistis gitu ya Pak. Kotak ajaib, menarik. Oh iya Bray, lupa. Kerjaan lo apaan sih? Gua kerja ngejual lukisan aja sih. Kadang ada pesanan atau kadang juga ngelukis cuma karena pengen aja buat nyalurin emosi. Pantesan celana sama sepatu lu pucat gini ya? Iya dong, seniman. Sip. Ntar kalau ada perkembangan soal kasusnya, gua panggil lu lagi deh ya. Coba kan? Iya, aman aja. Panggil aja gua nongkrong di sel tersangka sebelah sana Pak, setiap waktu. Too much gak sih buat masuk sel pikir kayak gini? Gak peduli. Lagian buat apa sih gua ada di sini? Padahal gua lagi sedih-sedihnya soal kejadian yang nimpa pacar gua. Nah, soal itu sorry banget ya. Tapi ini harus dilakuin kalau pengen dapat keadilan buat korban. Kalian tuh ya cuma ganggu momen duka orang-orang terdekat Andika, tahu gak sih? Iya, maaf ya. Nama lu siapa? Meryl. Nama gua Meryl. Sip, Meryl. Nama gua Gali. Detektif Gali.
dasar peliharaan polisi. Eits, swasta dong. Gua detektif swasta. Bapak dimengerti. Sekali lagi gua mau minta maaf ya kalau lu harus di sini saat sedang berduka. Gua maafin kalau lo bawa telur gulung. Dah cewek. Terserah gua. Dah cewek. Pertama-tama, apa Andika ngelakuin hal-hal aneh atau bersifat nggak jelas sebelum hari Sabtu ini? Tidak ada. Cuman Andika lebih sering ngobrol santai aja soal kenangan yang belum kejadian sih. Menarik. Soal kotak yang dipercaya kotak ajaib? Mungkin kotak itu ya. Andika pernah ngebahas Kalau ingat-ingat pernah sih, tapi nggak sering. kotak ajaib. Nah, anehnya ini bukan kotak ajaib, tapi agak mistis gitu namanya. Mistis? Iya, Apa? kotak pengubah takdir. Kok bisa disebut kotak pengubah takdir ya? Andika sih bilangnya dia punya kotak. Nah, kotak itu tuh kalau didapetin sama orang lain, dipercaya bisa bikin takdir orang itu berubah, entah jadi buruk atau jadi bagus. Kan mistis banget ya. Tapi belum ada yang pernah lihatnya sih. Jadi yang lu maksud tuh kotak itu bisa bikin takdir orang berubah. Nah, itu dia. Lo tahu. Kotak ajaib, kotak pengubah takdir. Kotaknya sama. Pak? Halo? Apa masih ada lagi, Pak? Sorry. Udah. Makasih ya. Perkenalkan, nama gua Gali. Boleh gua tahu nama lu? Nama saya Hermansyah. Baik, Hermansyah. Boleh saya tahu kerjaannya apa? Saya pebisnis. Saya mempunyai bisnis di bidang jasa untuk cat. Kece. Udah berapa lama bisnis di bidang jasa? Saya sudah dari 2000 gitu ya. Ya, tahun 2000. Bapak pasti udah sangat berpengalaman ya. Terima kasih. Saya menghargai itu. Lalu hubungan Bapak dengan korban itu apa? Saya paman dari Andika. Iya, ngerti. Yoi. Apa Bapak bertemu Andika sebelum hari kejadian? Ya, hari Kamis. Andika memesan jasa untuk mengecat ulang tokonya jadi warna kuning. Sama pastinya dibayar. Ya iya. Kalau nggak dibayar gak akan dikerjain kan? Ya jelas. By the way, apa nama perusahaan Bapak? DKN Co. Namanya DKN Co. Jasa cat. DKN Co. Oke sip, cukup. Makasih ya Pak. Udah nih. Yoi, udah. Bisa disimpulkan kalau Andika jadi banyak bicara kepada sahabat dan pacarnya. Dan soal kotak, Budi sama Mariel doang yang dikasih tahu sama Andikanya ya. Tapi cuma beda penyebutannya aja. Yang satu kotak ajaib, yang satunya kotak pengubah takdir. Terus Andika masih biasa chat ke DKN Co di hari Kamis. Barang bukti udah ada di ruangan barang bukti. Keren. Bukan keren-keren. Lu diizinin buat masuk ruang barang bukti. Canggih juga lu men. Lu harusnya banyak makasih ke gua sih. Ntar aja. Kapan? Ya kapan-kapan.